Jelasannya. Ini apa benar tanggal lahir Desember 865 Ya, di Malang. Itu udah ada datanya. Tapi saya nggak percaya ini. Oh, begitu ya. Ini benar. Betul. Oke, lantas sebagai anak ke-6 dari 7 Yes. saudara. 7 saudara berarti yang perempuan lakinya? Perempuan 1, Iya, laki laki 6. Terus sebagai laki yang berapa? Laki yang terakhir atau? Oh enggak, saya masih punya adik 1 laki-laki. Oh, berarti Saya itu anak urutan nomor 6. ya, Kalau dari laki-laki ya 5. laki-laki kelima. Iya, oke. Terus berarti di bawah ada adik laki perempuan gitu. Di atas saya perempuan 1. Oh, atas perempuan. Terakhir adik saya laki-laki. Nah, di antara jadi 6 saudara itu yang lain, ada juga yang terjun di bidang hukum, artinya. Enggak ada. Jadi, nggak ada. Nggak ada. Misalkan apa saja kan? Jadi Iya. 3 orang pedagang. Iya. Jadi 3 orang pedagang. Oh, 4 orang, sorry. 4 Iya. orang pedagang. Iya. 2 orang dokter. 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 Iya, dokter apa bidang? 1 dokter spesialis paru. Yang 1 dokter umum. Ini laki. Laki. Iya. Jadi yang pedagang itu 3 laki-laki, 1 perempuan. Padahal kan ayah Pak Munir meninggal dunia pada waktu usia 5 tahun. Tahun 78 itu 78. saya umur 12 tahun, 11 tahun. 11. Oh, ini disebut 5 tahun. Nah, salah. Ah, itu dia. Agama itu. Bukan gambar, dikutip dari Kompas. Oh. Oke, 11 tahun. Nah, kelas 5 SD lah sih. Oh, begitu. Nah, berarti setelah itu artinya yang jadi tuan rumah adalah ibu, Ibu kepala rumah tangga itu. pada rumah tangga. Tapi secara ekonomi iya. semua jadi kepala keluarga. Nggak ada komandannya. Jadi Pak Munir sendiri pernah sambil pergi sekolah pernah kerja di RKS? Sebenarnya Iya. waktu orang tua bapak saya ada itu, Iya. saya juga udah kerja, membantu dia. Tapi Oh, dia kerjanya apa? toko, jadi pedagang kain batik di pasar di Batujara. Seluruh anak itu membantu toko itu karena dia kerja cuma sampai jam 2 siang. Ini kan gaya Arab lama kan, gaya Arab lama itu kan nggak mau kerja yang panjang-panjang. Jam 2 sore dia pulang, malam habis sekitar jam 7 malam baru dagang lagi. Nah, antara jam 2 ini anak-anaknya yang kerja. Iya. Nah, tapi keterampilan itu begitu ayah saya meninggal, Iya. mendadak kan kecelakaan lalu lintas. Beda 2 hari tokonya kebakar. Jadi bapak saya itu meninggal sekaligus seluruh warisannya hilang. Jadi kemudian semua dari 7 bersaudara itu kerja sendiri-sendiri. Umum ayah namanya Said. Said. Keturunan Arab. Arab. Atau langsung Arab? Gimana Enggak. cerita? Ibunya orang Bugis, Iya. yang bapaknya Arab. Jadi Tapi Arab penuh maksud saya yang bukan yang lahir di Indonesia. bapak saya Iya. lahir di Indonesia, Lahir di ibunya Indonesia. orang Bugis. Jadi kakek nenek ayah adalah dua-duanya orang Arab. Iya. Jadi mereka lah yang datang ke Indonesia. Atau mungkin Enggak, sebelumnya. itu udah apa sudah cucu. Oh, Jadi, si ayah. Iya. Itu. Keturunan keempat. Karena di struktur Arab itu kan saya hafal karena bitnya berurutan terus. Kayak saya itu sampai nyebutin 7 bitnya saya tahu ya. Siapa yang masuk pertama itu ada strukturnya begitu. Kalau lihat urutan itu bapak saya itu tingkat kelima. Tingkat Kayak kelima? Saya ini ke-6. Oh. Nah, dalam kultur Arab pedagang, Iya. itu kan ada 2 tahap Arab pindah Iya. ke Indonesia. Tahap Arab yang pertama itu adalah kultur pedagang. Tahap Arab yang kedua adalah borjuis yang pindah, orang yang kaya duit pindah. Nah, kultur yang pedagang ini tidak pernah bawa perempuan. Kultur Arab itu. Iya. Jadi yang datang hanya laki-laki, kawin dengan wanita di sini, Iya. dan kemudian antar anak mereka dikawinkan, mempertahankan Arabnya itu. Jadi misalnya saya berempat laki-laki, saya kawin semua begitu. Nah, saya punya anak, saya kawinkan dengan anak dia itu. Jadi kemudian muncul kultur Arab baru yang sebenarnya ibu mereka bukan lagi Arab.
di keluarga Arab itu dikenal kalau menyebut orang Jawa misalnya itu ahwal. Ahwal itu bahasa Arab, artinya itu keluarganya ibu. Jadi orang tua Arab itu kalau ditanya itu siapa, dia nggak tahu namanya. Orang tua Arab itu jawabnya gampang, itu ahwal, itu saudaranya ibu. Sampai sekarang itu istilah itu menjadi menyebut orang Jawa itu ahwal. Anak-anaknya nggak ngerti ahwal itu bahasanya dari mana. Terus ya, jadi yang generasi yang pertama itu datang dari mana kira-kira Arabnya? Ini kan jenis Arab miskin ini dari Hadramut, Yaman. Di mana? Yaman Utara. Oh, Yaman Utara. Ya, ini jenis Arab miskin. Ini kalau ini. Berarti ya si itu Arya Rotas kan asal dari Yaman Selatan. Iya, itu semua. Yang kaya. Iya, itu miskin itu rombongan miskin. Rombongan yang kaya itu yang Al-Habsyi, yang matanya biru. Itu dari Saudi dan perbatasan di yang kaya. Oh. Di sini siapa matanya ini? Nah, coklat. Nah, yang Yaman itu coklat matanya. Guleleng ya. Oh begitu. Ya, ada subkultur beda-beda memang. Berarti kan yang artinya yang nenek moyang Pak Munir Azhara pedagang sekaligus membawa agama Islam ke Indonesia, begitu? Iya. Kira-kira. Tapi bukan pertama, rombongan ini bukan pertama masuk Indonesia dengan Islam, karena mereka masuk Islam di Indonesia sudah masuk Cina yang bawa. Oh. Jadi yang pertama masuk membawa Islam ke Indonesia dengan tipologinya itu Cina dan India. Yeah. Baru kemudian Arab. Nah, rombongan Arab yang kayak saya ini yang membawa Wahabi. Galur Wahabi itu kemudian melahirkan pikiran-pikiran dari Muhammadiyah. Jadi ini gelombang kedua Islam yang Arab rombongan ini Islam kedua ya. Yang dari Hadramut itu. Nah, pada waktu masa kecil kan lahir di Marang. Marang adalah yang artinya berdikatakan jantung daripada budaya Jawa yang sangat feodalis. Iya. Nah, di situ sebagai sebagai warga Indonesia tapi yang sebagai keturunan Arab. Apa pernah ada cerita yang agak pahit atau ada yang sunnah mungkin pada waktu masa kecil? Apakah ada diskriminasi? Sebenarnya enggak. Ya. Saya kebetulan enggak terlalu banyak bergaul dengan keluarga Arab ya. Karena itu tipologi cara bapak saya. Dia selalu menghindari rumah yang ngumpulnya tentang banyak Arab. Jadi termasuk dia pindah ke Malang, ke Batu itu dia pilih karena kotanya sedikit orang Arab. Jadi kan kalau Arab Jawa Timur itu banyak ngumpulnya di Pasuruan, di Bangil itu kan. Nah, dia menjauhi itu. Itu sehingga tidak terlalu pernah bergaul di satu perkampungan yang Arab semua itu soalnya. Nah, juga kemudian sebetulnya akibatnya kalau saya itu dengan kultur Jawa itu hampir saya tidak merasa saya itu Arab, kecuali kalau pernah ada sentuhan sedikit baru sadar itu. Dalam tingkat tertentu 80% saya itu lupa dalam komunikasi hidup saya itu sebagai Arab, dan itu di keluarga saya begitu. Bahkan ibu saya pun orang yang berbahasa Jawa, meskipun dia juga keturunan Arab, tapi bahasanya bahasa Jawa, logatnya udah bahasa Jawa. Jadi subkultur keluarganya ibu Jamila asal dari lahirnya di Banjarmasin. Bugis terbilang. Bukan, itu ibunya bapak saya. Oh, itu nenek, grandmother. Iya. Kalau ibu saya, ini lahirnya di Banjarmasin. Oh, iya. Halo. Waalaikumsalam. Boni, gimana? Tunggu. Hari Senin lah ya. Ibunya ayah? Iya, aku beresin dulu. Bugis. Oke. Ibunya ayah? Boleh. Yo, Bon. Mana mungkin ayah ada roh. Nah, kalau ibu saya itu campuran Arab tapi jauh lebih kecil pelipatannya dibanding bapak saya. Tapi tetap keturunan Arab gitu. Juga keturunan Arab tapi pelipatannya udah lapisan. Jadi kalau ayah itu kemudian percampurannya dengan masyarakat lokal itu hanya sekali. Kalau ibu itu hampir di semua tingkatan. Saya kira lebih baik dijelaskan. Yang kan di sini ada ayah, kakek, sama nenek. Kalau ini orang Arab. Ini orang Bugis. Oh, gitu ya. Sebenarnya ini kakek ini udah campuran Bugis, di atasnya lagi juga Bugis lagi. Jadi begitu ya. Giliran mengawinkan dengan Arab. Iya. Nah, kalau di tingkat ibu, ini udah campuran. Ini Arab udah sama. Ini udah hampir hilang Arabnya. Jadi perempuan keturunannya jadi begini. Kakeknya ini kawin dengan perempuan Banjar. Punya anaknya perempuan ini kawin dengan orang Banjar asli. Nah, lahir subkultur sebetulnya, tapi tipenya masih Arab. Terus dia kawin dengan
pemuda yang ini Tapi tadi. masih ada sedikit dari Masih ada, jadi- terus nenek dari Pak Ibu. Orang Banjarmasin. Ini. Ya. Orang asli Orang Banjarmasin. asli Banjarmasin. Makanya ibu saya mukanya kayak orang Dayak, nggak seperti orang asli. Banjarmasin artinya Kalau jadi suku ibunya apa dia ini? mirip. Kenapa? Banjarmasin artinya yang suku apa ini? Subkultur Banjarmasin. Suku Banjarmasin. Ya ada. Pasti juga bahasa Banjarmasin. Ibu saya kayak orang Dayak mukanya. Oh, tapi masih Ya, iya. campuran. Tapi bukan seperti Arab. Kalau Arab begini kan. Kayak jadi ibunya dia masih cocok. Oh, begitu. Ya, itu Subkulturnya. nggak aku. Ya nggak apa-apa. Begitu. Oke, saya paham. Jadi soal apa nama? Orang yang agak pahit karena justru keturunan Arab nggak pernah. Nggak ada ya. Tapi kecil itu mungkin saya orang yang suka berantem ya. Secara fisik ya. Karena misalnya kecil itu mudah tersinggung kalau Ya. kan ada rasialisme itu kan ada ya. Ya. Semangat rasialisme dia kan para sesama anak kecil misalnya Arab itu berantem. Ya. Bahkan saya pernah hampir menusuk guru saya SMA yang saya berkeliling sekolahan dengan pulpen yang terhunus itu karena guru itu memanggil saya Arab. Oh. Jadi gitu. gampang itu saya ada pelajaran. Ya. Saya ditanya namamu siapa? Kelihatan saya bengal itu di kelas kan. Namamu Iya. siapa? Saya belum jawab terus Arab kamu ya. Itu langsung saya ambil pulpen, saya tusuk dia. Enggak kena tulis di sekolah itu ditolong orang lain nggak bisa jebol perutnya itu. Nah, emosi saya selesai itu ketika saya disentuh misalnya dipanggil Arab nggak marah itu setelah saya jadi mahasiswa. Oh. Ya. Semakin lama itu semakin saya tidak tersinggung oleh Ya. panggilan itu. Ketika kecil itu sensitif sekali. Dan itu sekarang Iya. terjadi di keponakan saya yang kecil-kecil. Saya nggak ngerti apa kulturnya sampai sekarang saya nggak ngerti. Keponakan saya yang kecil masih sensitif. Apakah memang waktu itu misalkan yang sang guru itu panggil Arab itu memang mengandung arti yang menghipnah gitu? Atau Itu yang ditangkap. merendahkan. Ya, ya, ya. Itu Ada yang juga seperti yang orang Indonesia bilang Cina begitu. ya ada etnosentrisme. Jawa. Ya, Oh, ada itu lain. Oh, itu sangat lain nih. ada etnosentrisme sebetulnya. Etnosentrisme. Etnosentrisme itu baik yang mengolok maupun yang kena olok. Iya, Jadi iya, kayak saya iya. merasa subkultur saya lebih. Begitu saya disentuh itu sentimen saya meledak. Apa ada arti munir ini? Munir itu dari bahasa Arab, artinya menyinari. Bagaimana? Menyinari. Meninari. Dari kata sinar. Menyinari sumber cahaya. Oh. Jadi kalau ada orang namanya Nur itu akibat dari saya. Kalau dalam konsep Islam Ya. itu yang namanya anak, memberi nama anak itu adalah doa orang tua. Nah, itu berarti dulu orang tua saya pernah berharap bahwa anak ini akan menyinari, gitulah kira-kira Oh. cita bayangan orang Iya, tua iya, 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 terhadap iya. pemberian nama itu. Jadi bahasa Arab sendiri bisa. Saya kalau bahasa Arab pasar bisa, artinya komunikasi saya sebagai pedagang bahasa Arab. Misalnya menentukan harga supaya orang yang beli juga nggak ngerti, kita ngomongnya bahasa Arab. Kalau di keluarga biasa pakai bahasa Indonesia. Bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Cuman dalam kalimat-kalimat tertentu yang kadang-kadang bahasa Arab muncul, bahasa Indonesia muncul. Kamu sangka pasti bahasa yang keluar. Iya. Nah, bisa. Kamsa. Nah, ya alaf homsamiah begitu lah. Urusan begitu itu subkultur rumah itu masih ada gitu ya. Berarti orang tua dua-duanya bisa bahasa Arab. Ibu saya nggak bisa sama sekali. Kalau bapak saya bisa bahasa Arab, bisa bahasa Belanda. Oh. Gitu. Karena kalau bahasa Belanda, karena dulu di Batu itu kan banyak misionaris Belanda. Nah itu suka ngobrolnya dengan misionaris debat agama. Dia bahasa Belandanya lancar. Lantas berikutnya satu kata dalam bahasa Indonesia yang pakai muni. Tahu ya? Nggak tahu saya. Wajib dijawab. Apa maksudnya? Jadi makanya saya nggak yakin apa ya. Apapun bisa. Sering Anda ucapkan dan Ya keadilan yang paling banyak ngomong itu. Iya. Dikit-dikit urusan keadilan. Iya. apa yang adil ini? Ada hubungannya dengan partai keadilan? Ya dulu. Terima kasih. Ya sebentar. Bisa. Nah, Lantas yang suara skora
tamatan Brawijaya. Iya, Fakultas Fakultas Brawijaya. Itu Universitas Negeri. Iya. Tahun Lulusnya tahun 89, masuknya tahun 85. 85. Berarti sambil kerja juga atau Saya sejak semester 4 itu kerja full berhenti, tapi kerja Iya. sambilan ya. sebagai? Kalau sampai semester 4 itu masih pedagang ya. Semester 4 ke atas saya jadi tukang elektronik. Saya kalau memperbaiki TV ini masih bisa saya. Oh begitu. Oh. Saya jadi tukang elektronik, Ya. jual beli antena TV, pasang Ya. antena TV. Itu sampai saya kerja di LBH 3 tahun, karena saya kerja di LBH tidak digaji. Ya saya masih kerja sambilan ya, tidak full. Tunggu, kalau Furu masuk ke RPH itu dari Malang atau sebelumnya sudah? Dari Malang. 91 itu. 91 itu diangkat jadi staf resmi. Oh. Tahun 89 saya udah relawan ya, volunteer di LBH. Jadi pada waktu masih mahasiswa di Brawijaya sudah bertekad akan mau bergabung dengan RBH begitu atau cari pekerjaan lain? Enggak, LBH itu pilihan setelah saya mengambil pilihan yang lain. Iya. Misalkan? Jadi awalnya saya aktivis mahasiswa. Iya. Saya aktivis di beberapa tempat ya. Iya. Di Himpunan Mahasiswa Islam. Kemudian saya juga waktu itu HMI. Iya, di HMI. Iya. Kemudian juga di intra di kampus ya. Saya ketua senat mahasiswa. Ya, itu ada di situ. Nah, ya. nah, di samping saya juga aktivis di jalanan. Zaman itu agak nggak populer, aktivis demonstrasi itu agak nggak populer. Gerakan jalan setelah direpresi militer besar-besaran tahun awal 80 itu nggak ada, nggak populer. Nah saya itu awal-awal masuk di situ. Kemudian saya menjelang lulus itu menulis skripsi tentang buruh. Buruh. Apa itu? Buruh. Labor. Buruh. Iya. Iya. Nah dalam proses menulis skripsi tentang buruh itu saya tidur di rumah-rumah buruh. Saya sewa rumah kecil, petak. Sambil saya kerja malam, saya siang nulis tentang itu. Nah disitulah saya mulai menentukan pilihan. Sebenarnya ada satu situasi kelompok masyarakat yang benar-benar habis tidak Itu masih di dalam Kota Malang. Masih di Kota Malang. Waktu itu buruh dari buruh PT Bentul Malang. PT Bentul rokok. Oh. Itu punya Tommy Soeharto. Oh, begitu waktu Iya, itu. iya. Nah, saya menangkap ada satu kelompok masyarakat, Iya. masyarakat yang benar-benar tidak berdaya menghadapi arus besar negara. Iya. Dieksploitasi modal, digencet sama militer. Nah, Iya. saya dari situlah kemudian saya terjun ke dunia itu. Tapi waktu itu sendirian. Saya sendirian banyak mengirim fotokopi tulisan-tulisan ke anak-anak buruh itu. Saya support banyak. Akhirnya kemudian saya kenalan dengan LBH. Nah, saya berkenalan dengan anak-anak LBH. Ternyata LBH juga melakukan aktivitas yang sama. Nah, sejak itu jadi begitu saya menjelang lulus, LBH udah nawarin, mau nggak kau kerja di LBH untuk jadi volunteer. Jadi sebenarnya sejak saya mahasiswa itu sama sekali nggak pernah merasakan melamar kerja ke tempat lain. Nggak pernah saya. Jadi ya udah linear begitu aja sejak pilihan itu kan ke LBH. Dan sebenarnya masuk di LBH juga bukan pekerjaan yang terlalu asing. Waktu itu kaum buruh PT Bentul itu mereka memang ada banyak masalah. Oh, banyak masalah. Pada waktu itu kan sebenarnya saya penelitian itu tentang upah. Bagaimana posisi upah buruh dalam konteks hubungan. Karena waktu itu kan saya tipologi mahasiswa Indonesia itu kan melihat hubungan buruh itu ideal saja. Tidak melihat bahwa mereka itu betul-betul yang namanya eksploitasi itu kayak apa, nggak punya bayangan. Tapi sejak itu kita punya bayangan. Sebenarnya ada satu kelompok orang yang dibuat sangat tidak berdaya. Nah, yang dipersoalkan itu pembuatan orang menjadi tidak berdaya itu. Itu yang kemudian saya menjadi tertarik. Sampai salah satunya jadi Istri saya maksudnya di antara buruh-buruh yang Siwati? nah, di antara mereka itu satu jadi istri saya sekarang. Tunggu. Oh, dia kerja di situ? Bukan. Dia di perusahaan lain, tapi akhirnya dari pergaulan itu, dari proses itulah. Tunggu. Nah, saya Bu Siwati kan tamatan sastra Indonesia itu. Ini mereka. Betul. Lantas- Dua itu baru 2 tahun aja kuliahnya ya. Oh, baru 2 bukan tahun. sarjana. Oh. Nah, dia itu mahasiswa yang di sekitar perumahnya dia itu juga tempat komplek buruh.
Nah teman-teman dia sekolah itu juga buruh pabrik. Dia mengundurkan diri dari kuliah karena dia kepingin masuk pabrik karena melihat teman-temannya yang buruh-buruh itu tiap hari mengeluh, dihancam, macam-macam. Sehingga dia mundur dari mahasiswa, terjun ke masuk ke perusahaan-perusahaan. Dia memimpin aksi-aksi buruh. Nah di situ kenal saya. Tapi tunggu, tentu harus masuk sebagai karyawan dulu. Oh iya, dia buruh memang. Oh. Dia pemimpin buruh di situ. Itu perusahaan apa nama? Perusahaannya PT Usaha Loka. Usaha Apa itu Loka. bidang? Ini pembuatan jaket kulit. Oh. Milik Korea. Iya iya. Milik Korea. Korea. Ah. Nah di perusahaan itu dulu kekerasan terhadap buruh perempuan luar biasa. Jadi orang Korea itu suka mukuli buruhnya pakai rotan. Oh gitu. Nah istri saya itu tuh memimpin aksi di situ. Apa bikin macam serikat buruh? Iya dia buat serikat buruh. Kemudian dia ditangkap polisi, diinterogasi macam-macam. Iya ya. Telat berapa jam? Nah dari situ saya juga kemudian kenal. Karena ini di sebelahnya PT Bentul itu. Oh, begitu. Berjajaran. Nah, Ya. saya kan mengorganisir buruh di sekitar Bentul itu. Iya. Jadi tunggu, waktu pertama kali kenal dengan Suciwati, Munir masih Sudah di LBH. sudah di LBH. Tahun 91. Setelah, tapi tetap aktivitas saya seperti mahasiswa di Iya. Nah, di situ saya Tapi di sini kali 96. 96 Juli Kenal pertama dengan tahun 91. oh gitu. Baru mengerti. Maka sekarang istri sendiri masih aktif. Dia masih aktif, tapi udah nggak kerja ya karena baru dia punya bayi, nggak mungkin dia tinggal. Tapi untuk aktivitas mensupport kebutuhan-kebutuhan buruh, misalnya informasi, macamnya dia tetap melakukan itu. Bosnya sendiri suku apa ya? Jawa, Pulau Jawa. Jawa. Sekarang Jawa Munir punya anak seutuhnya itu. berapa? Kenapa? Anaknya berapa sekarang? 1, Usia 8 bulan, laki perempuan? laki-laki. Iya. Oh baru 8 bulan. Gitu. Selanjutnya hobi olahraga? Olahraga saya bola sama tenis meja. Main atau nonton atau main? Main dong. Tapi sudah 10 tahun tidak main sepak bola. Wah, itu Kalau harus- tenis meja tiap hari masih. Oh gitu. Kalau mau nantang boleh. Terus meja di mana? Di rumah. Oh, di rumah. Selain itu, Karena terbuka ini. hobi? Hobi lain baca gitu. Urusan baca itu. Kebanyakan apa itu? Kenapa? Yang temanya apa? Saya lebih tertarik buku-buku sosiologi dan politik. Hmm. Saya lawyer yang nggak pernah baca buku hukum. Saya frustasi dengan dunia hukum, makanya saya nggak pernah baca buku hukum. Oh begitu. Katanya orang lawyer yang anti sidang itu saya. Begitu. Kalau sidang pasti walk out katanya.